si sadar autisme dan juga Bu Akil hari ini yang menjembatani kami semua, mengumpulkan kita dalam sebuah kolaborasi yang hari ini diawali dengan seminar deteksi dini karena bagaimanapun juga untuk menuju sebuah kemandirian anak-anak dengan gangguan autistik adalah dimulai dari deteksi sedini sebelum adanya intervensi, dan nantinya kita akan mengawal anak-anak ini untuk selanjutnya bagaimana mereka melaksanakan treatment dan bagaimana manajemen penanganan anak-anak dengan gangguan autistik nantinya agar mereka bisa bersama-sama masyarakat. Yang saya cintai juga semua yang hadir, para ibu, para guru, masyarakat, kemudian para orang tua dan calon orang tua, para remaja putri, putra yang memiliki kakak atau adik dengan gangguan spektrum autis, para terapis dan juga seluruh masyarakat yang betul-betul ingin bersama kami untuk membuat Indonesia inklusif, artinya Indonesia dengan para masyarakatnya, para disabilitasnya sama-sama berada dalam lini yang sama untuk terus tanpa diskriminasi bersama-sama semua lini, semua akses bisa kita tembus dan tidak ada perbedaan antara kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan yang mendorong kita semua untuk terus bergerak bersama para penyandang autistik dan disabilitas. Saya sebenarnya tidak bermaksud menyampaikan bahwa kita ini menyandang autistik atau disabilitas, karena yang kita sandang ini sesungguhnya tidak permanen. Jadi jangan khawatir, hari ini kita membutuhkan itu semua, kita dianggap sebagai mereka yang berkebutuhan khusus, para difabel mungkin menyebutnya, tetapi sesungguhnya itu bukanlah sebuah gangguan yang permanen. Jadi kami berharap dengan adanya deteksi sejak dini di anak-anak ini bisa dilakukan treatment yang betul, bagaimana manajemen yang betul, sehingga pola asuh, kemudian pola memberikan pembelajaran, karena akses pendidikan, akses kesehatan, akses pengobatan, gizi yang cukup, dan juga hak untuk terus berada pada lingkungan hidup alam semesta ini, ciptaan Tuhan, semuanya sama antara kita dan juga warga yang lain. Indonesia sendiri melalui Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa secara inklusif anak-anak disabilitas harus tetap tangguh dan kita menuju Indonesia maju seiring sejalan dengan program-program pemerintah untuk kita semua. Yang saya cintai para yang hadir dan juga GCI sebagai penyelenggara utama disupport oleh Dharma Wanita dan juga UNESA. Saya berharap diawali dengan intervensi dini ini nantinya akan banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti oleh para orang tua dan guru dan juga masyarakat, barangkali ada tetangganya atau siapapun yang membutuhkan akses pengetahuan, informasi, dan juga edukasi berkenaan dengan autisme dan juga disabilitas yang lain, bisa terus bersama kami agar Indonesia inklusif secara fakta, hadir, merangkul, dan terlibat, bisa bersama-sama kita mengentaskan mereka sampai dengan level terbaik. Alhamdulillah acara ini bisa terselenggara dan nantinya akan ada banyak sekali kegiatan sampai dengan tanggal 2 April mendatang. Kita peringati sebagai Hari Autis Internasional, dan di sana itu kita akan bahas pentingnya pendampingan dan pendidikan. Maka di bersama FKKSI dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya ada beberapa lomba yang bisa diikuti oleh siswa-siswa SD inklusi, dan alhamdulillah di Surabaya sendiri ada 52 sekolah inklusi SD dan 26 sekolah inklusi SMP, dan ada beberapa lembaga terapi yang concern mengentaskan anak-anak ini supaya mereka punya keterampilan dan kemandirian, selain bahwa mereka punya sesuatu yang custom ya, karena pendidikan anak-anak ini sesungguhnya adalah custom. Anak-anak biasa aja custom, apalagi anak-anak yang luar biasa, mereka sangat-sangat custom. Dan edukasi ini, informasi ini
penting untuk bisa diketahui supaya kita bisa tahu potensi terbaik daripada anak-anak kita. Harapan kami ke depannya kita akan terus berjabat tangan dan berjabat hati untuk saling bertukar ilmu karena kita semua adalah belajar, dan saya juga berharap bahwa ada edukasi yang datang dari para orang tua, para sibling, para saudara dari anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana mereka melakukan treatment terhadap keluarganya sehingga mereka bisa mencapai hal yang sangat menakjubkan, keluar dari gangguan-gangguan yang menurut orang-orang, menurut kita adalah hambatan perkembangan. Padahal sebenarnya hambatan itu bisa kita tinggalkan, dan apapun itu yang awalnya adalah hambatan kemudian berubah menjadi ketertinggalan gitu ya, kemudian berubah menjadi keterbelakangan, itu bisa ditembus karena sesungguhnya setiap individu itu luar biasa, unik, dan pasti punya potensi untuk dikembangkan. Surabaya sudah mulai tahun 2012 bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan Walk for Autism, dan bersama DCI di tahun 2015 hingga saat ini, dan mudah-mudahan di tahun 2021 Walk for Autism yang akan digelar oleh DCI bisa membantu para penyandang autistik, para anak-anak disabilitas untuk bisa keren dan bisa berkolaborasi, bisa menunjukkan bakatnya, bisa memberikan partisipasinya kepada pembangunan baik itu di Surabaya maupun di Indonesia. Dan saya salut kepada para pihak yang hari ini hadir, karena sesungguhnya kehadiran adalah kepedulian, dan kepedulian adalah kesyukuran, karena sesungguhnya tidak ada kesyukuran tanpa peduli. Mari kita berikan perhatian, kita berikan sedikit uluran tangan supaya mereka yang duduk bisa bangkit dan yang bangkit bisa berlari, karena sesungguhnya banyak sekali harapan yang bisa diraih. Saya rasa itu. Selamat Walk for Autism, selamat bergandeng bersama para disabilitas yang sesungguhnya mereka adalah able dan sangat bisa, dan selamat berseminar hari ini. Kita intervensi dan kita lakukan manajemen dengan terlebih dahulu melakukan deteksi sejak dini. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan kepada anak-anak sedini mungkin kita mengetahui gangguannya, maka akan semakin bisa kita memacu, memantik mereka menuju level terbaik, karena sesungguhnya sekolah, kemudian lembaga adalah bukan mesin pencetak batu bata yang semuanya akan hadir kotak-kotak begitu ya, tapi ini adalah anak-anak yang custom yang akan menjadi bentuk yang sangat indah. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar deteksi dini gangguan spektrum autis siang hari ini bisa dimulai dan dilaksanakan. Dan jangan lupa akan banyak seminar seri di minggu-minggu mendatang, dan juga akan ada beberapa lomba yang bisa diikuti, ada talent challenge, dan kemudian ada Walk for Autism yang akan ditutup di puncak acara tanggal 24 April 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjuang bersama. Indonesia inklusi, Indonesia tangguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Presiden GCI, Bapak Andri, untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, saya ucapkan pada Bu Agil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada hari Minggu ini, kesempatan yang luar biasa, saya mengucap syukur, terima kasih atas
diselenggarakannya acara yang mana ini pentingnya deteksi dini assessment untuk ABK. Saya juga ingin menyapa kepada Ketua Dharma Wanita, Bu Iis Hendro. Terima kasih atas selalu kepercayaannya melibatkan GCI Java untuk sesuatu yang luar biasa ini bagi kota Surabaya, bahkan untuk Indonesia. Terima kasih Bu Iis Hendro, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas narasumber Dr. Ergia Latifolia, dan juga narasumber kedua Ibu Laksmi Wijayanti. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas dukungannya untuk acara ini. Saya perkenalkan dulu JCI. JCI adalah Junior Chamber International. Kita adalah global organization untuk leadership. Jadi kita ada di 108 negara, kita berafiliasi dengan UN atau PBB, dan salah satunya dari Indonesia dengan chapternya adalah Jawa Timur atau East Java. Karena kita adalah global young organization, usia kita adalah 18-40 tahun. Yang dimana kita mempunyai 4 pilar, yaitu pilar pertama adalah individu development atau pengembangan individu, pilar kedua social impact untuk berlakukan berdampak sosial, dan pilar yang ketiga itu adalah bisnis, dan yang terakhir adalah internasional karena kita ada di 108 negara, jadi kita international network. Dan semoga melalui acara hari ini kita bisa berdampak kepada komunitas, kepada lingkungan. Adalah suatu kebanggaan bagi GCI Java, kita bisa melayani, kita juga bisa berdampak bagi kota kami, yaitu Surabaya. Dan saya mewakili member dan semua jajaran GCI Java, saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila nanti ada kekurangan atau masalah teknis, saya mohon maaf. Kami akan terus berbenah menjadi lebih baik. Dan untuk seluruh peserta yang saya banggakan, di hari Minggu yang luar biasa ini, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas meluangkan waktunya. Oke, tanpa saya menunggu-nunggu, saya akan langsung berikan kepada host dan moderator. Saya mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan dan selamat hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri atas sambutannya. Tidak mengulur waktu lagi karena sudah tidak sabar untuk kita belajar sama-sama. Siang hari ini kita akan dibimbing dijembatani oleh Ibu moderator kita, yaitu Ibu Astaria, rekan saya lama sudah nggak ketemu di Zoom. Baik Ibu, tanpa menunggu waktu lama, saya persilahkan untuk webinar. Silakan Ibu Astaria. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Agil. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang buat semuanya. Semoga semuanya tetap semangat ya siang ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Baik, untuk acara webinar siang ini langsung saja nanti kita ada 2 sesi, di mana di sesi pertama nanti ada pembicara pertama Dr. Ergia Latifolia, spesialis anak, dan nanti akan dilanjutkan dengan pembicara kedua Ibu Laksmi. Nah, dalam kesempatan ini sekali lagi saya meminta kerjasamanya untuk jangan lupa untuk memute mic ya, jadi jangan on. Kemudian nanti akan ada pemaparan terlebih dahulu. Bila Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan, bisa disimpan dulu. Nanti pada saat setelah pembicara kedua atau mungkin sebelum pembicara kedua berakhir, nanti akan dibuka kolom chat. Silakan yang mempunyai pertanyaan bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaannya. Jangan lupa dilengkapi ditujukan kepada siapa. Oke, langsung saja. Pembicara kita, narasumber kita yang pertama adalah Dr. Ergia Latifolia, spesialis anak. Selamat siang, Dr. Ergia. Selamat siang, Bu Astaria. Ketemu terus ini ya, senang sekali nih.
kerja sama teman-teman nih. Nah, Dr. Ergia sendiri bekerja di UPT Inovasi Teknologi Kesehatan, Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Di laboratorium ABK ya, Dr. Ergia ya. Baik, selanjutnya langsung saja untuk materi yang pertama, Dr. Ergia akan membawakan mengenai pentingnya deteksi dini dan asesmen pada individu ASD. Silakan Dr. Ergia, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Astaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya suara saya ya. Halo. Dengar, Dok. Dengar ya? Dengar, Oke. jelas. Dengar jelas kok. Jelas Terima kasih, Dok. ya. Oke. Kasih sekali lagi kesempatannya, kita akan belajar bersama ya. Ini mengingatkan kembali karena ini memang rutin ya kita adakan acara-acara seperti ini untuk mengingatkan kembali pentingnya deteksi dini dan asesmen ASD untuk outcome-nya pada anak-anak atau individu ASD. Slide berikutnya. Nah, ASD ini seperti kita tahu bersama. Slide mundur. Sebelumnya PPT sebelumnya, halaman sebelumnya. Ya, terima kasih. Merupakan salah satu kelompok gangguan neurodevelopmental yang melibatkan berbagai ahli multidisiplin ilmu. Banyak sekali yang terlibat. Salah satunya dokter spesialis anak konsultan saraf, dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang, dokter spesialis anak yang memang berkecimpung dalam anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian psikologi klinis, psikologi anak, dokter rehab medik, dan tidak ketinggalan adalah terapis-terapis yang menekuni dunia individu ASD. Jadi banyak sekali yang terlibat. Slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan angka kejadian? Sehingga kita akan berpikir bahwa pentingnya deteksi dini bahkan sangat dini serta penanganannya sehingga akan diperoleh outcome yang lebih bagus. Dulu angka kejadiannya itu 50 sampai 60 anak per 10.000 anak usia sekolah. Saat ini sudah diidentifikasi yaitu 1 dari 150 anak. Ya, ini merupakan problem serius. Nah, sementara laki-laki dibanding perempuan memang lebih banyak laki-laki 4 dibanding 1. Problem berikutnya adalah anak-anak dengan individu ASD ini adalah 75% sampai 85% dia berada di IQ di bawah rata-rata. IQ inilah yang biasanya sebagai indikator kognitif untuk outcome ASD di masa yang akan datang. Nah, kenapa inilah terbanyak kainannya pada anak usia 0-14 tahun, sehingga perlunya deteksi early, bahkan sangat very early atau sangat dini untuk identifikasi dan intervensi. Slide berikutnya. Nah, dalam slide berikutnya ini terlihat grafik yang bagaimana mulai tahun 1996 sampai 2014 meningkat begitu pesat. Karena kita di musim pandemi ini seolah-olah kita melihat juga grafik pandemi ya Bu ya. Melihat pandemi di mana grafik selalu meningkat. Nah, penelitian per tahun pun sangat banyak. Ini ada fenomena apa pada individu ASD ini? Jadi penelitian juga masih berlanjut terus, bahkan ada 5.000 penelitian per tahun. Slide berikutnya. Nah, kita akan membahas sedikit dengan penyebab ASD. Penyebab pastinya masih menjadi tanda tanya besar karena memang belum pasti dicari
yang pasti ya belum ketemu memang dari beberapa penelitian tersebut. Lah, akhirnya yang muncul adalah penelitian-penelitian dengan beberapa faktor, yaitu faktor genetik, di mana 80% memang diturunkan. Dan ada keterlibatan poligenik, artinya gen-gen itu yang terlibat adalah banyak. Entah itu proses mutasi atau yang lain, masih dalam penelitian juga. Sementara ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini mulai janin dalam kandungan saat ibu hamil. Ini bisa infeksi ibu hamil, obesitas saat ibu hamil kekurangan vitamin D, ibu dengan minum obat-obatan epilepsi seperti asam valproat, dan usia ibu saat hamil. Ini sangat penting sekali. Kemudian faktor lingkungan yang lain adalah ketika bayi itu lahir. Seperti infeksi ibu saat melahirkan atau bayi hipoksia atau kekurangan oksigen karena proses kelahiran. Setelah lahir, apa yang terjadi? Jika bayi prematur, itu mengidentifikasikan 5 kali kejadian akan ASD lebih banyak dibanding bayi-bayi yang tidak prematur. Kemudian bayi berat badan lahir rendah di bawah 1.500 juga akan sangat beresiko untuk terjadinya ASD. Nah, sehingga kita harus di sini ini sudah harus mencari faktor risiko atau selama kita hamil bisa mengurangi faktor risiko tersebut. Ya, kalau bisa ya jangan lahir bayi prematur, jangan lahir bayi dengan berat badan lahir rendah. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya, minta tolong teman-teman operator. Nah, dulu sebelum penelitian itu muncul, banyak dugaan vaksin yang diberikan pada bayi, terutama vaksin MMR yang mengandung thiomerazole, itu dinyatakan menjadi faktor risiko kejadian autis. Ternyata tidak terbukti. Semakin ke sini juga dulu awal-awal pemeriksaan logam berat pada rambut, kuku, dan lain sebagainya. Sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi. Karena tidak terbukti bahwa itu yang menyebabkan kejadian ASD. Slide berikutnya. Nah, ditemukan juga terdapat perbedaan struktur otak pasien ASD dan non-ASD. Nah, di mana ini ada gambar kuning, merah, hijau itu bagian otak yang terbagi-bagi. Nah, yang paling berpengaruh adalah bagian otak yang frontal atau yang berwarna kuning. Nah, ketika itu dibelah atau dibuka dalamnya ada daerah abu-abu atau gray matter atau daerah putih white matter. Nah, sementara pada anak-anak ASD ini ternyata volumenya lebih besar. Sehingga kadang-kadang perlu dilihat apakah lingkar kepala anak-anak ASD ini lebih besar. Karena memang isinya, saya sebut isinya ya, lingkar kepala itu kan luarnya yang bisa kita ukur. Isinya itu juga lebih besar. Nah, itu di daerah frontal. Nah, bisa jadi juga di daerah temporal. Temporal itu yang daerah hijau, warna hijau. Nah, kemudian teori lagi muncul. Ada zat-zat neurokemikal, zat-zat kimia di susunan saraf pusat, itu yang memang membentuk atau mempengaruhi sirkuit-sirkuit di dalam otak yang rumit, yang begitu rumit. Salah satunya adalah serotonin, oksitosin, dan lain-lain. Itu terjadi saat ibu hamil melahirkan. Jadi ada disregulasi atau regulasi yang kacau di situ, sehingga nanti akan menghasilkan atau melahirkan anak-anak ASD. Slide berikutnya. Nah, permasalahan apa yang kita temui sehari-hari dalam penanganan anak berkebutuhan khusus? Mungkin teman-teman juga akan merasakan ini atau bahkan bisa menambahkan ya permasalahan yang kita hadapi setiap
kita menemui anak berkebutuhan khusus. Orang tua jika sudah di assessment anak-anaknya biasanya denial. Dengan denial ini akhirnya dia shopping dokter. Dokternya dikunjungi semua. Demikian juga psikologinya dikunjungi semua, dicari mana yang pas untuk keinginan orang tuanya. Dipas-paskan dengan hati orang tuanya. Oh, anakku bukan autis kok, oh anakku bukan ini kok, oh anakku masih bisa ini kok. Jadi kalau dokternya yang nggak cocok, ya memang nggak ke sana lagi, atau bahkan berpindah ke dokter-dokter yang lain. Nah ini ada problem lagi. Kalau sudah di assessment dia menerima, dia akan bertanya, anak saya kapan sekolah, anak saya akan kapan sembuh, anak saya bisa tidak nanti besarnya nikah, karena itu dia penerus keluarga saya, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, problem di assessment sering terlambat. Kenapa? Karena kadang-kadang di masyarakat, oh anakku enggak bisa bicara, oh ya dulu juga begini kok, ini begini kok, jadi saya tunggu aja sampai ditunggu 5 tahun tidak bisa bicara, baru dibawa ke kita. Kemudian sulit ya, asesmen ini anak-anak ASD ini sulit karena gejalanya hampir sama atau tumpang tindih dan gangguan yang lain. Gangguan yang lain ini misal hiperaktif, disabilitas intelektual, anaknya yang IQ-nya di bawah rata-rata itu hampir-hampir sama gejalanya. Kemudian pada faktor terapi misal. Nah, karena biasanya datang dengan speed delay atau gangguan bicara atau terlambat bicara, anak-anak ini ketika di dokter dibilang, oh ini speed delay. Nah, speed delay itu padahal bukan diagnosa atau bukan assessment, padahal itu adalah salah satu gejala. Sehingga langsung diterapi bicara. Padahal ternyata anaknya ada gangguan interaksi dan komunikasi. Yang jika anak ini diterapi bicara, pasti berapa tahun pun tidak akan berhasil. Bisa jadi terapis kurang kompeten. Bisa jadi kurikulum. Jika ke tempat terapis biasanya ada IEP, nah yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman yang lebih kompeten, itu tidak sesuai dengan kemampuan anak. Atau fungsi-fungsi yang terganggu tidak sama. Kemudian terapisnya juga tidak berbasis bukti ilmiah yang terakhir. Nah, langkah-langkah kita untuk supaya tidak terjadi keterlambatan asesmen, kita bisa mulai dengan deteksi dini, bahkan sangat dini. Deteksi dini ini yang disebut adalah kalau bisa di bawah 3 tahun. Kalau sangat dini, itu kira-kira sekitar 18 bulan. Sekitar 1,5 tahun. Nah, ini ada langkah-langkahnya untuk mengingatkan kita. Red flag. Yang pertama red flag. Red flag ini dasarnya adalah milestone perkembangan anak. Red flag ini di setiap usia, kalau anak di bawah 1 tahun ini per 3 bulan, ini harus dievaluasi. Biasanya ada red flag. Red flag ini apa? Ya tanda merah jika memang tidak bisa mencapai atau ada tanda red flag ini harus minta bantuan sesegera mungkin. Bantuan itu kalau di Indonesia bisa tenaga kesehatan, bisa psikologi, atau yang lain, tenaga yang terdidik. Misal guru-guru PAUD itu insya Allah sudah dibekali dengan ilmu-ilmu milestone. Nanti akan diarahkan mau kemana, minta bantuannya. Karena ada red flag, tanda-tanda tertentu yang merupakan red flag ini yang tidak boleh maksudnya yang harus red flag ini yang harus terjadi di usia sebelumnya. Jadi tanda-tanda ini sudah warning sign. Ya. Kemudian kalau anak-anak ASD ada sendiri red flag yang harus diperhatikan nanti berikutnya, slide berikutnya. Kemudian langkah kedua, screening. Screening ini juga sesuai milestone perkembangan anak. Nah, ini screening ini ada tahapannya. Mulai sudah disediakan tools atau instrumen-instrumen dari Kementerian Kesehatan sudah. Mungkin dari Departemen Pendidikan juga sudah. Cuman kita harus ingatkan berulang kali karena sering tidak tercapai screening ini. Kemudian assessment individu ASD sesuai dengan DSM 5.
Dan DSM-5 ini panduan, yang paling penting adalah klinis. Ketajaman klinis ini sangat perlu untuk tenaga-tenaga ahli yang berkecimpung di dalam ABK ini. Kemudian terapinya bisa non farmakoterapi, farmakoterapi dengan syarat harus berbasis bukti ilmiah. Slide berikutnya. Nah, ini red flag. Red flag tadi sebenarnya tiap 3 bulan di bawah anak 1 tahun harusnya juga ada, tapi ini red flag untuk anak-anak atau individu ASD, ya, di mana kita harus segera cari pertolongan, tidak boleh ditunda lagi. Tidak ada babbling. Babbling ini muncul usia 3 sampai 6 bulan harusnya. Beda dengan kuing, itu anak mulai mengeluarkan suara. Biasanya terjadi sama anak umur 2 sampai 3 bulan, itu dia mengeluarkan suara. Kalau babbling sudah mulai berbicara. Biasanya terjadi dari konsonan B, M atau P, ma, ba, pa. Itu sudah mulai terjadi. Nah, apalagi ini tidak terjadi pada usia 12 bulan. Ini berarti sudah tidak bisa ditoleransi lagi, harus segera mencari bantuan. Nah, tidak menunjuk ini untuk mencari atau mencapai keinginannya. Nah, ini bisa sebagai indikasi bahwa dia terganggu dalam interaksi atau berkomunikasi. Kadang-kadang dia untuk mencapai keinginan, dia harus memandang wajah ibunya atau siapa yang dekatnya sambil menggandeng tangannya. Tapi kalau dia tidak melihat wajahnya hanya untuk menggandeng tangannya, berarti dia hanya butuh tangannya saja, dia tidak butuh orangnya. Itu harus penting diperhatikan. Itulah kenapa ketajaman klinis harus diasah terus untuk yang berkecimpung di dalam anak berkebutuhan khusus ini. Atau tidak menunjukkan mimik wajah yang wajar pada usia 12 bulan. Ini ada gangguan interaksi di mana sejak usia 6 bulan harusnya dia sudah bereaksi terhadap senyum ibunya, bereaksi terhadap bermain cilukba, itu dia harus sudah bereaksi. Nah, kalau 12 bulan dia belum bereaksi, ya memang satu red flag ASD adalah ini gangguan interaksi ini. Tidak ada kata berarti pada usia 18 bulan. Nah, milestone berbahasa anak-anak dimulai dengan kuing, babbling, 6 sampai 9 dia sudah bisa membentuk kata sederhana, kemudian 9 sampai 12 bulan dia sudah bisa memanggil mama, papa atau sebutan lainnya ayah ibunya. Nah, sampai 18 bulan dia tidak bisa mengucapkan kata berarti, ya memang harus segera dimintakan bantuan atau segera dikonsultasikan. Tidak ada kalimat terdiri dari 2 kata yang bukan ekolalia pada usia 24 bulan. Harusnya 24 bulan atau 2 tahun dia sudah bisa mengatakan 2 kata. Tapi ini yang bukan ekolalia. Ekolalia itu hanya meniru. Saya mandi. Mandi, saya mandi. Dia nirukan aja, tidak mengerti konteks atau dia tidak paham, hanya batas menirukan. Nah, ini hanya kemampuan berbahasa dan kemampuan sosial pada usia berapapun. Tadi sudah saya dahulukan, terangkan pendahuluan tadi bahwa kemampuan berbahasa ini dimulai juga 3 bulan mulai kemampuan sosial. Dia bereaksi terhadap di sekelilingnya. Nah, ada tambahan dari Prof. Hardiono yang konsultan saraf anak yang berkecimpung di dunia anak berkebutuhan khusus. Ini tambahan beliau, anak tidak menoleh atau sulit menoleh bila dipanggil namanya pada umur 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, ini berhubungan dengan apa? Ini berhubungan juga dengan fungsi terus 6 bulan itu sudah beres. Harus paham betul ini telinganya terganggu apa tidak. Kalau memang betul langkah-langkahnya 6 bulan itu sudah tahu
telinganya tidak terganggu, berarti it's okay jalan. Kalau terganggu harus dievaluasi fungsi telinganya. Nah, ini tadi 1 tahun ya toleransi waktunya. Nah, kemudian deteksi dini atau sangat dini. Nah, ASD ini kenapa terdeteksi kurang dari 3 tahun? Harapannya dia 2 tahun atau 18 bulan. Ini sangat penting untuk intervensi karena terkait plastisitas otak. Nah, plastisitas otak ini biasanya dibatasi usia 3 tahun. Apa plastisitas otak itu? Kemampuan otak untuk mereorganisasi fungsi-fungsi otaknya untuk interkonektisitas yang baru. Jika ada jejas atau ada yang enggak pada mestinya, itu otak itu mempunyai kemampuan. Kalau dia diintervensi di usia 3 tahun, memang sangat outcome-nya sangat berbeda dengan anak yang datang kita usia 5 tahun. Karena begitu otaknya kita latih, langsung membuat interkonektivitas di sinapnya yang baru, sehingga dia akan berfungsi sebagaimana mestinya otak tersebut. Nah, nanti kita tahu bahwa outcome anak-anak yang sebelum 3 tahun diintervensi pada anak-anak ASD bisa menambah IQ sebesar 16 digit. Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Nah, ini Kemenkes, saya tidak bosan-bosan juga akan mengulang ini. Sebenarnya sudah menyediakan tool atau instrumen, mulai buku KIA, yang Kemenkes yang baru direvisi, itu semuanya ada di situ. Dalam arti milestone tumbuhan dan perkembangan anak ada di situ. Nah, ini gunanya apa? Mengenal adanya tanda dan gejala dini. Nah, ini pada populasi apa? Semua anak populasi, semua anak sehat atau umum diharuskan. Memang diharuskan tapi belum berjalan mungkin di Indonesia ya. Jadi harusnya ini memakai buku ini semua. Atau biasanya ini kan terdistribusi di puskesmas atau Layandu dan lain sebagainya. Kalau di rumah sakit besar biasanya memakai buku yang lain, tapi intinya sama. Ada milestone pertumbuhan dan perkembangan di dalamnya. Nah, ini bisa dipakai kapanpun, sehingga ya tadi akan mengikuti milestone anak-anak 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Kemudian, level tenaga kesehatan di puskesmas. Ini ada buku yang namanya SDIDTK atau kepanjangan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang. Ini juga revisi 2016. Di sini untuk ASD ini ada MCAT. MCAT yang belum direvisi. Itu sederhana sekali, berisi 23 pertanyaan. Nah, itu kalau ada yang tidak dijawab tidak, makanya dia harus dirujuk ke tenaga ahli. Jadi level-levelnya itu sudah ada, level masyarakat, level keluarga dengan buku KIA, kemudian level tenaga kesehatan memakai SDIDTK, kemudian berikutnya ke ahlinya. Psikolog ini psikolog yang berkecimpung di bidang ABK maupun dokter konsultan tumbuh kembang, konsultan maupun dokter anak yang berkecimpung di dalamnya. Nah, screen ini memakai tool yang terstandarisasi yang coba di seluruh dunia yang namanya tadi revisi dari yang di IDTK. Nah, ini sudah diterjemahkan oleh Profesor Tumbuh Kembang dari Indonesia juga dan sudah mendapat izin sehingga kita sebenarnya tinggal memakainya. Itu namanya MCAT revisi yang sudah direvisi. Slide berikutnya. Nah, screening ini kepentingannya yaitu tadi didesain untuk mengidentifikasi tingkat risiko. Belum tentu dia dinilai berisiko, tetapi diagnostik ASD belum tentu. Jadi memang harus di-assessment lebih lanjut. Nah, berdasarkan laporan orang tua atau pengasuh. Kalau
sebenarnya screening untuk ASD ini banyak sekali. Ini yang familiar di kita, saya pilihkan ini supaya kita fokus, tidak bingung kemana-mana. Karena yang sering dipakai adalah ini, dan ini adalah kelanjutan dari SD IDTK dari Kementerian Kesehatan. Ini mungkin para psikolog juga memakai ini atau gimana, saya nanti akan dijelaskan oleh Bu Laksmi. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini terdiri dari 20 pertanyaan. Ini sebenarnya bisa di-download di internet dan lain sebagainya. Ini bisa sangat mudah. Dan ya cari yang terjemahan bahasa Indonesia. Kalau nanti bahasa Inggris mungkin agak mengartikannya agak sulit lagi. Ini sudah terstandar diterjemahkan oleh salah satu profesor tumbuh kembang di Indonesia dan sudah mendapatkan lisensi. Nah, nanti kita lihat ada 20 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini memang harus jawab iya supaya tidak risiko ASD. Tapi kalau dijawab tidak, dia berarti risiko. Ada dikenal risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Nah, nanti kalau ada risiko tinggi itu langsung diarahkan ke tenaga ahli yang untuk assessment. Bahkan risiko sedang juga dianjurkan, tapi dia masih ada follow up berikutnya untuk dievaluasi lebih lanjut. Ya. Slide berikutnya. Nah, itu kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya tidak akan saya baca satu-satu. Ini pertanyaan yang saya lingkari adalah jawaban ketika anak itu mengarah ke risiko ASD. Nah, ini pertanyaannya juga mengarah ke gangguan komunikasi serta interaksi serta ada perilaku yang repetitif atau berulang-ulang tadi. Ya. Ini nanti bisa di-share juga kalau memang perlu. Jadi kalau yang jawabannya tidak itu nanti akan dihitung dan ya itu di nomor 2, 5, 12. Kalau jawabannya ya memang risiko ke arah AD. Slide berikutnya. Nah, ini lanjutan tadi 20 pertanyaan ya. Nah, kemudian ini kita menginjak ke assessment. Assessment ini memang harus memenuhi kriteria DSM 5. Namun kita tidak bisa mendiagnosis atau mengakses anak-anak ini dengan kriteria DSM 5 tanpa observasi. Karena disitulah ketajaman klinis sangat diperlukan. Karena kita beberapa kali juga melihat anak hiperaktif di asesmen padahal kemampuannya berbeda. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Nah, ini yang pertama adalah hambatan yang menetap komunikasi dan interaksi sosial. Intinya ini memang tidak bisa berinteraksi sosial dan tidak bisa berkomunikasi. Tadi sudah dijelaskan di red flag ya. Interaksi sosial itu seperti bisa satu arah. Jadi kita kalau dia meminta keinginan, ya dia harus tadi mungkin megang tangan kita sambil melihat wajah kita, nggak bisa dia hanya tangan tok suruh kita ngambil. Nah, ini bahasa termasuk gestur tubuh, kontak mata, ekspresi. Slide berikutnya, minta tolong. Tolong slide berikutnya. Yang untuk B yaitu pola perilaku, minat atau aktivitas yang terbatas yang berulang-ulang. Ya, ini bisa jelaskan secara praktis, dia akan mainan di deret-deret,
diulangi lagi begitu, atau ekolalia. Jadi dia berulang-ulang terus. Kemudian ada gerakan-gerakan yang berulang-ulang juga tanpa tujuan, misalnya flapping. Mohon maaf, suaranya menggema ya. Sudah? Sudah, Dok. Bagus, Dok. Nah, ya sudah ya. ya. Terpaku pada menggema. Ya. Ya. Bagus suaranya. Sudah ya. Bagus kok, Dok. Oke. Nah, terpaku pada hal yang Bagus sama, suaranya. kemudian rutin. Bagus kok, Dok. Rutinitas dia Kak rutinitas. Ya. Sudah oke suaranya di sebelah. Nah, terpaku rutin. Kemudian dia ada hiper atau hiporeaktif terhadap rangsang sensoris yang tidak lazim ya. Seperti terhadap nyeri, terhadap suara, terhadap tekstur, mencium atau menyentuh benda-benda bian sangat bisa terjadi. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang kriteria C atau selanjutnya yaitu gejala harus mulai terlihat pada masa perkembangan dini. Atau dapat biasanya anak-anak yang sudah mendapat terapi di awal, dia akan tertutupi oleh strategi belajar di kemudian hari, sehingga kadang kita yang asesmen akan terkecoh, seolah-olah dia ada interaksi atau komunikasi, tapi itu adalah hasil dari terapi yang selama ini. Nah, ini gejala-gejala ini memang menyebabkan gangguan klinis yang bermakna dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi-fungsi penting lainnya. Kriteria ASD pada DSM-5 ini tidak termasuk karena disabilitas intelektual atau global developmental delay. Ya, slide berikutnya. Nah, ini saya menginjak terapi sedikit ya. Nah, terapi perilaku ini yang paling familiar atau yang paling sering dipakai dalam arti yang paling sering adalah ABA ini berkembang dari ABA yang paling konvensional, yang awal sekali dipraktekkan atau diberlakukan sampai sekarang berkembang ke arah positif support, behavior support. Nah, jika di awal dilakukan terapi ABA ini di bawah 3 tahun, ditambah farmakoterapi, ini dia akan meningkatkan IQ yang tadi saya sebut sekitar 16 digit, komprehensif berbahasa, kemampuan sosial maupun kemampuan adaptasi. Kemudian terapi ASD berikutnya yang berbasis bukti ilmiah itu adalah TEACH. TEACH ini meningkatkan fungsi perkembangan, kemampuan adaptasi, dan generalisasi anak-anak ASD. Ini menggunakan teknik visual dengan tahapan-tahapan tertentu sehingga dia
anak-anak SD ini bisa secara bertahap memakai teknik ini untuk aktivitas-aktivitas hariannya seperti membuka baju, memakai baju dan lain sebagainya. Demikian juga yang patch ini juga berbasis bukti ilmiah, bisa meningkatkan kompetensi komunikasi berbahasa secara spontan. Ini juga menggunakan mengasah kemampuan interaksi sosial dan komunikasi melalui simbol-simbol gambar. Nah, bagaimana dengan terapi yang lain? Terapi yang lain sementara masih dalam pengembangan penelitian, karena memang sangat berkembang sekali ilmunya. Bagaimana dengan SI? SI di penelitian evidence base terakhir tidak terbukti secara ilmiah, namun masih diteliti karena ada respon baik untuk anak-anak yang di bawah usia 3 tahun. Dan sudah dirilis di jurnal. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi secara bukti ilmiah, secara kesimpulan belum kita dapatkan. Slide berikutnya. Nah, ini yang take home message yang kita harapkan, bahwa deteksi dini atau sangat dini sangat bisa kita lakukan. Sudah banyak tersedia buku KIA di level keluarga, SDIDTK di level tenaga kesehatan, MCAT ya di tenaga kesehatan yang lebih ahli, bahkan untuk asesmen kita harus tenaga ahli yang sesuai. Nah, bagaimana stimulasi dan intervensi? Nah, dengan adanya yang tersedia, tool-tool yang tersedia tadi, kita akan bisa bedakan mana yang anak ini harus distimulasi dan mana yang diintervensi untuk mempengaruhi outcome. Kemudian untuk di level assessment, kami harapkan orang tua, bahkan kita sendiri harus berlatih untuk menghadapi orang tua yang denial dan menerangkan di awal bahwa ini memang perlu penanganan seumur hidupnya. Dan ini harus mencari tenaga ahli yang berkompeten dan terapi yang tepat. Dan memang kadang-kadang untuk support kita harus mencari komunitas untuk menguatkan satu sama yang lain. Mungkin saya akhiri itu pesan terakhir kita, bahwa kita adalah berjejaring, saling bekerja sama, sehingga kita akan lebih bisa untuk mendeteksi secara lebih dini lagi untuk menuju outcome yang lebih baik. Bersama kita bisa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Ergia. Presentasinya gimana Bapak Ibu sekalian? Ketika ada presentasinya banyak cuman oh kira-kira ada gejala ini, gejala itu, tapi benar-benar harus berdasarkan bukti-bukti yang juga di mana secara klinis itu akan ada nanti tanda-tandanya dan akan dideteksi oleh yang memang akan bagaimana sih tentang deteksi dini dan kemudian tentang garis besar tentang bagaimana asesmen untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya di ASD, Autism Spectrum Disorder. Selanjutnya kita akan beralih ke pembicara kedua. Nah, pembicara kedua kali ini juga tidak kalah menariknya. Kalau tadi ada Dr. Ergia, sekarang ada Ibu Laksmi Wijayanti. Selamat sore Bu Laksmi. Selamat sore Bu Ria. Siang ya, salah ya. Siang jam 2 Bu Ria, jam 2 dari siang Bu Ria. Iya.
Tadi ngedengerin pemaparnya Ergia saking asiknya gitu jadi gagal fokus gitu ya. Siang dibilang sore. Baik, Ibu Laksmi, tadi kan ngobrol-ngobrol tuh Dokter Ergia tadi udah cerita banyak sekali gitu ya mengenai deteksi dini, kemudian bagaimana asesmen untuk autism spectrum disorder gitu. Nah, kalau Bu Laksmi sendiri nanti akan juga membicarakan mengenai identifikasi dan asesmen autism spectrum disorder secara lengkap lagi ya, maksudnya biasanya memang di sini, kenapa tadi di awal Bu Ishendro juga bilang, Dr. Ergia bilang, yang namanya untuk mengidentifikasi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang harus bergandengan tangan. Jadi memang multi profesi ya, Dr. Ergia, Bu Laksmi ya, ada teman-teman dari dari teman dokter pun juga banyak, dokter spesialis anak, ada dokter saraf dan sebagainya, juga dari teman-teman psikolog. Nah, Bu Laksmi ini sehari-hari dia sebagai seorang owner dari Gaudia Gaudia Psychological Clinic, kemudian juga sebagai psikolog di Puspaga Semanggi, Kota Surabaya, juga sebagai konsultan di beberapa sekolah, dan sekarang juga aktivitas terbarunya beliau juga sebagai psikolog di JKSI, Jaringan Kewirausahaan Sosial Indonesia. Baik, Laksmi, untuk menyingkat waktu dan sekarang kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ria. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Wah, peserta kali ini banyak sekali ya. Sayang sekali banyak yang bisa masuk juga ya. Tadi dari yang dipaparkan Dr. Ergia sudah sangat jelas sekali bahwa memang untuk deteksi dini anak-anak dalam usia perkembangan itu sangat penting dan mesti dicermati anak usia yang sangat dini. Kadang-kadang di masyarakat ini ada ungkapan-ungkapan yang seperti itu sudah hal biasa. Jadi engkau lah isok dewe kalau bahasa Jawa gitu ya. Engkau lah isok dewe kayak gitu. Padahal sebetulnya deteksi dini sangat penting supaya kita bisa mengkoreksi apa sih yang sudah terjadi pada anak-anak kita gitu. Kali ini saya mengambil sedikit dari sisi psikologinya, mungkin tadi Dr. Ergia dari sisi medisnya, saya kemudian dari sisi psikologinya bahwa identifikasi, saya menyebutnya sebagai identifikasi ini memang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Slide berikutnya. Ini akan sering terjadi, dimulai mesti ketika anak ini sudah sekolah. Slide yang sebelumnya, bisa ke slide yang sebelumnya, mungkin Bu Agil dan tim. Sebelum identifikasi ya. Ini ya Bu Laksmi. Yang tadi pertama. Masih yang pertama. Ini yang ketiga. Mundur berarti Bu, yang pertama, slide pertama. 2 slide sebelum ini. Mundur, Bu. Mundur. Satu lagi. Nah, oke. Ya. Identifikasi anak ini biasanya sih munculnya ketika dia sudah di sekolah. Karena menjadi anak yang bermasalah ketika di sekolah. Tetapi sebetulnya saya menyampaikan hal ini itu bersamaan dengan maksudnya bahwa identifikasi ini perlu walaupun anak itu belum sekolah.
Makanya mungkin lebih tepat dikatakan sebagai deteksi dini ya. Tetapi ini juga sangat hampir sama lah. Nah, merujuk kepada apa? Pengukuran terhadap potensi anak. Potensi anak itu apa ya? Kita melihat dari tumbuh kembangnya. Maju lagi, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, identifikasi ini melihat pada sisi fisik, kemudian tugas perkembangan, perilaku, dan hasil belajar. Kalau ini sudah sekolah, ya, tapi kalau belum sekolah, mungkin hasil belajar tidak perlu dulu. Kemudian di usia-usia tertentu, misalnya tes IQ itu bisa dilakukan lebih baik di usia 5 tahun. 4 atau 5 tahun, seperti itu. Dan ini yang berkaitan dengan tugas-tugas perkembangan itu berkaitan dengan perkembangan anak. Kalau yang fisik itu berkaitan dengan pertumbuhan anak. Deteksi dini yang disampaikan Dr. Ergia tadi itu berkaitan dengan fisik dan perkembangannya. Ditambah lagi dengan perilakunya. Itu adalah identifikasi yang perlu kita ketahui apa yang harus kita lakukan. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Identifikasi tumbuh kembang ini bisa dilakukan sesuai dengan tugas perkembangan. Kemudian dengan perilakunya, kita bisa lihat tadi seperti bagaimana ketika dia bicara, atau tadi Dr. Ida bilang tentang babbling, seperti itu bisa dilakukan. Kemudian di usia golden age tentu saja di usia 0 sampai 5 tahunnya ini harus benar-benar kita cermati betul. Pastikan 5 aspek perkembangan semua dapat dilalui dengan baik. Artinya 5 aspek perkembangan itu tidak bisa dipisahkan, yaitu motorik itu motorik kasar dan motorik halus, kemudian komunikasi atau bahasa, kemudian interaksi sosial, emosi, dan apa satu lagi ya? Kemudian aspek interaksi pastikan pada aspek interaksi sosial dan komunikasi berkembang dengan sangat baik. Berikutnya. Nah, kegiatan identifikasi ini berkaitan dengan penjaringan, kemudian mau dirujuk ke siapa? Siapa ini seorang ahli ya. Ahli itu bisa dokter, bisa psikolog, kemudian mungkin awalnya ke terapi, tapi kemudian dirujuk ke dokter tumbuh kembang anak, seperti itu. Dari para ahli ini akan diklasifikasikan. Ini termasuk yang mana? Kemudian membuat program yang tadi Dr. Ergia bilang sebagai individual education program. Nah, setelah melakukan program ini, ada evaluasi. Berikutnya kita masuk ke ASD. ASD ini adalah gangguan perkembangan pada otak yang menyebabkan kesulitan perkembangan, terutama dalam komunikasi, berinteraksi sosial, dan merespon lingkungan dengan tepat. Berikutnya, ini mereview aja ya Bapak Ibu sekalian, sudah tahu mestinya. Berikutnya, ya gejala-gejalanya yaitu hambatan yang khas pada ASD adalah hambatan komunikasi. Sebelumnya Bapak Ibu, mohon sebelum slide ini, ya hambatan komunikasi, hambatan interaksi sosial, dan perilaku repetitif yang terbatas. Perilaku repetitif yang terbatas ini dia adalah perilaku yang berulang-ulang, yang kadang-kadang tidak ada artinya ya. Jadi ini hal yang khas pada individu ASD. Monggo berikutnya.
Mohon sebelumnya yang ini. Nah, penegakan diagnosa atau ya penegakan diagnosa itu selalu memakai DSM awalnya